saya tahu Santi adalah ibu, right? Ya, tuh. Punya anak. Ya. Iya, betul Gimana Pak Max. pikiran dan kekhawatiran Anda tentang anak itu? Apakah punya harapan atau kekhawatiran dan AI akan apa dengan anakmu? Iya, pastinya punya harapan Pak Max karena sebenarnya sebelum saya cerita tentang AI, anak saya sudah pakai AI. Iya, jadi memang di sekolahnya sudah ini ya, sudah mulai ya mereka itu Kak mencoba membuat gambar-gambar gitu ya dengan AI. Bahkan Canva pun juga sudah tahu. Di satu sisi ada harapan, tapi di satu sisi perlu pengarahan Pak Max. Berarti anakmu universitas atau anak umur Oh, berapa? anak saya masih SD kelas 5. Dengarlah, anak SD yang sudah sedang, dan ini mulai kebiasaan. Ya, Jangan kaget, jangan kaget. Dari SD sampai SMP, SMA, masa depan mau tidak mau itu anak-anak akan memakai AI. Sebagai orang tua, apakah ada kekhawatiran tentang anak memakai AI? iya, sempat ada kekhawatiran Pak Max karena begini, anak-anak itu kan seringnya tidak sendiri ya, mereka punya teman. Ya nanti ketika mereka sudah bertemu dengan teman yang lain yang kemungkinan juga belum mendapatkan ini ya, bimbingan memakai AI dengan benar. Nah, itu bisa kayak katakanlah Kak menular Pak Max. Jadi tiba-tiba loh, kok bikin seperti ini loh, kok bikin seperti ini. Jadi malah orang tuh jadi terkaget-kaget gitu ya. Jadi saya pikir kekhawatiran ini juga nggak dari diri sendiri tapi juga dipengaruhi dari faktor eksternal juga gitu dengan siapa mereka berelasi gitu ya ketika memakai AI termasuk nge-games Roblox dan yang lainnya. Di Oh satu ya. sisi iya, di satu sisi kan menambah kreativitas tapi juga tetap perlu pendampingan. Engkau bilang mengular, berarti seperti kejadian pasal 3 ada ular yang muncul daripada AI atau seperti apa mengular? Iya, mungkin lebih ke ini ya, kok teman saya bisa membuat seperti ini gitu, tapi kan belum tentu juga apakah itu berguna gitu ya bagi mereka gitu seumuran mereka. Karena kan mereka mikirnya mesti oh aku bisa bikin ini kreatif kreatif, tapi iya itu lagi tetap perlu diarahkan sih Pak Mac dari sisi kegunaan, tujuannya, terus apakah itu memang bisa menolong mereka. Oke. Dan sebagai orang tua, apa harapan Anda daripada dunia pendidikan sekolah tentang AI? Cuci tangan, tanggung jawab mereka, atau harapan apa Anda punya? Ya, saya punya harapan sekolah juga bisa memfasilitasi ya dalam artian tidak hanya kayak per individu saja yang memakai AI, tetapi benar-benar secara sistem di sekolah itu sudah bisa diberi bimbingan gitu secara instansi gitu benar-benar masuk ke dalam satu sistem atau kurikulum ya. Jadi semua itu bisa bergerak bersama, diarahkan bersama dan tujuannya pasti juga akan lebih jelas kalau instansi pun juga ikut memikirkan gitu. Oke, dan pertanyaan terakhir, saat ini kau lihat apa yang sekolah lakukan, sudah pas dan mereka sudah lakukan dan sesuai dengan harapan, atau berapa jauh daripada harapan nanti Belum sekolah? terlalu puas Pak Mac. Karena, Iya karena iya, inilah contohnya ketika berada di sekolah gitu ya, ada satu dua guru mereka yang melek gitu ya dengan AI dan tahu memakai AI dengan benar, tapi juga ada guru yang cuman hanya mendengar, oh ya AI, tapi tidak ada satu improvement gitu ya untuk mau cari tahu lebih banyak gitu. Jadi saya pikir agak kurang seimbang juga di antara guru-guru. Ya itu sih. Jadi ya tetap ada harapan sih akan bisa ada satu kemajuan yang bagus gitu untuk pendidikan Kristen. oke, dan topik ini good, bukan salah. Topiknya itu AI yang masuk dunia pendidikan. Sebentar, saya riset ini, ini di sini, dan good. Oke, gimana AI masuk dunia pendidikan Kristen, bagaimana pelajar, pengajar, dan institusi bisa mempersiapkan diri. Dan apakah terlambat? Hampir mau tanya itu. Oke, AI dan pendidikan. Kami akan mulai. Akan mulai dengan cerita seperti dari Santi, yaitu mengapa Sabda mengajarkan AI, apakah AI akan dipakai dalam pendidikan? Yes, yes, yes. Dan apa manfaat AI bagi pendidikan? Lebih lagi, peluang dan tantangan AI untuk pendidikan. So, mulai. Ini muncul setelah dalam bulan terakhir
3 sesi. Satu yang 1,5+ jam tentang AI dan guru dan dosen, AI dan siswa mahasiswa, dan AI dan institusi pendidikan Kristen Senin yang lalu. Dan dalam 5 minggu, setiap 2 minggu, kami menyampaikan tentang topik AI dan pendidikan dari beberapa sisi. Dan untuk itu, AI dan siswa mahasiswa itu mulai dengan satu pengakuan, bilang satu kesadaran, satu yang harus bilang maaf. Sadar tak sadar, seperti Santi bilang, sekolah belum bisa mengajar AI dengan baik-baik. Lebih daripada itu, satu kesadaran, tujuan dari sekolah seperti apa, dan masa depan untuk mahasiswa seperti apa, kalau mereka tidak dilatih dan belajar AI secepat mungkin dengan baik, dengan teratur. Dan saat itu kami omong tentang 4 pilar, ya, yaitu literacy skills, Bible and AI literacy and AI learning. Dan kami omong tentang tips and tricks dan lihat daripada Daniel dan nasihat. Lebih daripada itu, kami mengakhiri dengan eksplorasi apa arti excellence dalam pendidikan. AI for God, panggilan dan masa depan. Untuk AI dan guru dosen, kami mulai dengan bukan lagunya, tapi hari ini harinya AI, dengan tanda tanya, dengan hampir bingung. Apakah tidak hari ini harinya Tuhan lagi atau gimana? Itu mulai dengan statistics, dengan situasi seperti apa, kondisi Indonesia dan digital literacy, AI literacy, bagaimana daripada situasi secara demografik, secara statistical, dan gimana kami. Daripada itu kami lanjut kepada ada satu dasar. Atas itu 4 realitas dan semua jadi satu fakta. Dan kami akan mengulang itu tak lama lagi. And daripada itu satu response. Dan response itu kami akan nanti tahap selesai dengan itu. Dan lebih lagi, tanya apakah masa depan untuk guru dan dosen. Dan untuk AI dan pendidikan, AI dan institusi pendidikan Kristen, kami tidak hanya review yang 2 tadi, tetapi kami lihat apa fungsi dan tujuan utama untuk institusi pendidikan. Cerita dan pelajaran, stakeholders dan response, dan kami lihat dalam konteks itu, seperti sesi tadi, AI dan organizational change untuk institusi pendidikan seperti apa. Dan itu beda sedikit daripada yang tadi. Tak akan ada waktu untuk mikir banyak dari sisi institusi, tetapi yang sudah disampaikan dalam sesi sebelum tentang AI dan organizational change, organizational transformation. Saya berani bilang ada kebutuhan paling dasar saat ini untuk institusi pendidikan Kristen bisa mengajar dan relevan untuk masa depan. Dan itu diselesai dengan lagi AI and God and future of education. Dan dengan satu slogan, ini dari OMF, tapi changing world, digital AI, jadi unchanging mission. Masih harus mendidik generasi akan datang. So, ini slide pertama. AI stole my job. Itu AI yang curi kerjaku. Betul atau tidak betul? And apakah masa depan seperti itu? Ada guru yang tanya, karena ada satu anak yang bilang, maaf Bu, saya tidak mau jadi seperti ini anak SD. Dan mengapa tidak mau jadi guru? Masa depan tidak akan ada guru. Saya mau tahu masa depan kerja apa yang aman daripada AI. Dan Calvin, waktu sharing, dia bilang, mungkin saat ini bukan masalah AI yang curi kerja saya, tetapi orang yang tahu AI yang sekarang dapat kerja saya. Lebih lagi di dalam sekolah, dan seperti Santi ceritakan, ada yang pintar melek, dan ada yang maaf, pura-pura tak ada. Di mana antara dua kutub itu akan bisa maju, akan lihat bersama. Dan ada berapa banyak cerita, ini satu cerita tentang guru yang memakai itu sudah, and
lebih lagi itu mengelanjut. And saya akan now ngomong tentang Chinese universities. Di situ dosen-dosen tidak bilang jangan memakai. Baliknya, mereka diwajibkan untuk memakai dan kami akan ceritakan lebih banyak tentang itu. Sangat beda daripada di dunia barat. Saya akan ngomong tentang AI Plus yang ada satu rencana daripada China. Oke, untuk cerita-cerita. Sabda dalam 3 tahun sudah AI Talks 50 plus AI Talks sudah ini Expo ketiga sudah gerakan AI for God 2,5 tahun plus dan daripada itu kami lihat lagi dan lagi berapa dasar kepentingan untuk mengerti dan bergumul tentang AI dan pendidikan. Gereja adalah institusi yang pendidikan ada sebagian besar. Kalau saya lihat gereja seperti WIFE itu word and worship. W, I instruction atau pendidikan. F itu fellowship. And then E itu evangelism. Dan semua yang di luar. Tapi instruksi ada bilang 1/4 daripada seluruh model dan cara gereja seharusnya sedang memimpin, mengajar daripada firman Tuhan. Ajarilah mereka. Plant the word in them. EMDC itu satu yang sabda sudah ke sana dan jadi pembawa bahan, jadi trainer, jadi institusi yang mendidik di sana orang daripada 180 organisasi daripada 80 bangsa negeri and mengajar tentang AI. Di situ ada AI Night. Ratusan orang yang bergumul gimana AI tidak hanya untuk misi, tetapi untuk mengembangkan organisasi dan untuk mengajar orang-orangnya. Dan ternyata AI dan pendidikan tidak hanya untuk anak-anak kecil. Itu omong tentang pendidikan staff, pendidikan organisasi Anda. Bagaimana saya bisa orang yang sudah baik-baik, sudah rasa cukup kepada dunia yang beda. Seperti zaman Daniel, mereka diculik, dibawa, atau habis. Cerita tentang Christian Universities. Itu sekarang hampir 3 tahun yang lalu, saya dapat Zoom call daripada 4 rektor daripada 5 universitas Kristen terbesar di Indonesia. Dengan satu suara, mereka hanya punya 2 harapan. Yang pertama, bagaimana AI dilarang daripada universitas dan untuk anak-anak tidak memakainya dan bagaimana tangkap yang plagiat. Hanya itu. Mereka dari itu juga mulai mikir mungkin kami akan mulai satu komite untuk memikirkan dan saya bilang ke mereka, maaf. Anda betul-betul daftar apa yang akan terjadi di depan matamu dalam tahun ini. Dan itu sudah 2 tahun yang lalu dan mereka harus mengubah total cara mikir. Dan ternyata tujuan daripada universitas harus geser dalam cara pelaksanaannya. Karena seperti apa Christian University plus AI. Kami sudah lihat Christian plus AI, AI for God, membuka kesempatan yang luar biasa. Dunia pendidikan atau University plus AI harusnya lebih lagi. Saya masih ingat 1,5 tahun yang lalu, saya dapat kesempatan untuk 2 kelas yang beda, PhD, calon candidate, calon untuk S3 di dalam pendidikan Kristen. Ini adalah orang yang akan secara dasar jadi generasi yang mimpin dan bikin kurikulum, generasi yang membentuk SDT dan sekolah Kristen yang lain. Dan ini orang yang sedang dilatih sudah S3 dan tahun terakhir. Separuh dah mengerti AI. Setengah tahu sedikit. Dan setelah diskusi dengan mereka, mereka sadar 50% daripada yang mereka belajar akan harus dimikirkan ulang. Mereka tidak dan tidak siap untuk yang apa di depan matanya. Lebih daripada itu, mereka mulai sadar kelas dan konsep kelas dan cara kelas di masa depan tidak akan seperti sekarang.
Sudah sampai puluhan, saya bilang mungkin 50 STT untuk training dan sharing tentang AI dan STT, AI dan pendidikan, AI dengan berapa banyak topiknya. AI untuk studi Alkitab. Seperti tadi di AI Square dan TA dengan AI, di AI for Beginners. Semua ini membuktikan AI punya peran di dalam pendidikan yang luar biasa. Lebih lagi saya ke satu kolokvium. Dan kolokvium itu saya ajar tentang AI dan Bible. Ternyata sekolah Kristen, Universitas Kristen, actually Institute Teknologi, mereka belajar tentang AI. Wow! Tapi hanya untuk industri, hanya untuk bisnis, tetapi tidak ada sentuhannya untuk kelas dan proses pendidikan. Dilarang untuk memakai AI untuk cara studi saat itu. Mereka tidak pernah mikir AI dan Alkitab, dan belajar Alkitab, dan AI dengan hidup rohani saya. Karena satu fungsi daripada dunia pendidikan itu untuk membentuk anak, untuk memberi mereka skill tidak hanya pengetahuan, tapi skill hidup dan skill atas firman. Kolokvium itu membuktikan tak nangkap, mengerti, dan tahu tentang itu saat itu. Dan banyak recent experiences. Hanya minggu yang lalu di Kentucky, mereka ada Bill 208 dan itu melarang HP, earbuds, dan iPad, dan semua device elektronik kecuali laptop ke dalam kelas atau sekolah. Dari jam 8 pagi waktu masuk sampai pulang. Dilarang titik. Itu yang nomor, what do you call it, state atau provinsi, yang 35 yang punya syarat dan regulasi tentang apa yang bisa dan tidak bisa dipakai tentang digital dalam kelas. Larangnya mereka takut. Mereka larang karena mereka harap kalau anak tidak memakai, mereka belajar dengan lebih baik. Mereka sangat defensif, bukan proaktif, tapi sedang bikin tembok-tembok. Dan anak sudah pintar menemukan cara-cara untuk mengatasi, lewati, atau bawa tembok itu. Hanya 1 minggu yang lalu. Eropa sedang khawatir tentang safety dan regulations. Dan sedang mikir bagaimana AI bisa aman. Data dan privacy dan banyak hal itu. Bandingkan dengan China. Di China, mereka punya policy untuk tahun 2027, 2030, dan 35, itu nama AI Plus. AI sedang diwajibkan di semua tingkat dari paling kecil sampai paling tinggi. Mereka adalah bangsa yang 100% AI first, AI plus, di semua tingkat pendidikan, di semua kelas dan kursus, sudah introduksi kurang 5 tahun, dan dalam 10 tahun itu AI driven, AI first. Dan dalam 2 tahun ini mereka sedang syaratkan semua dosen guru sudah bisa memakai dan sudah mulai eksperimentasi dengan cara-caranya di sekolah. Di universitas, lebih lagi, diwajibkan. Mereka punya 95% plus daripada anak universitas di China memakai AI untuk dalam sekolah dan proses belajar. Dalam tangannya mereka punya fakultas dan kemampuan untuk belajar kalau diajar dengan baik-baik caranya. Ada satu video yang saya pada waktu untuk lihat tentang Alpha Schools. Ini sekolah yang tidak pakai guru lagi. Dan seterusnya. Dan kami akan lihat di mana Indonesia 2045. Saya harus maju. Video ini saya harap. This probably isn't what comes to mind when you think of an average school day. Kids breathing fire, climbing a rock wall, and even learning the art of grilling. But for students at the Alpha School in Austin, Texas, this is no field day. Here, K through 12th graders are proudly cutting classes, spending just 2 hours a day learning math, science, reading, and writing,
all with the help of an AI tutor and without a single teacher. Morning launch time. Mackenzie Price is the co-founder of Alpha School and its 2-hour learning program. This is a school without teachers. We have no teachers at our schools. Can you believe that? The Educators are a suite of AI-powered apps that gamify lessons, monitor progress, and with the help of eye tracking, keep tabs on students' attention span. Who's teaching you? I think the app is teaching me, but I'm also teaching myself. All as adult guides, many of which have never been teachers, look on without interfering with their robot counterparts. Are you comfortable having guides in the classroom that don't necessarily know the core curriculum? It's okay that our guides aren't experts in physics or math or whatever they're doing. They are experts in their students. It almost sounds like the guides here are told, you're here to lead the kids to AI. Our guides are not allowed to teach. They are coaching students to become self-driven learners. Price says the AI tutor personalizes lessons for each student, allowing them to learn class material in half the time, and according to data from Alpha, score in the 90th percentile on standardized tests in most grade levels. This one's a little unusual. It all comes as students nationwide grapple with AI's role. While some critics say it's too soon to know if the tech's having a positive effect in classrooms, one study found generative AI tutors can sometimes inhibit learning if students become too reliant on the tool. How do you make sure that the AI that is teaching kids is doing what it's supposed to be doing? We have a lot of guardrails in place to make sure that kids are not dealing with some of the issues that come with what we hear about with AI. Still, at Alpha, where tuition costs $40,000 a year, academics are just the beginning. This is called our check chart. Each student must complete a long list of tasks before they can level up, including things like run a mile without stopping, solve a Rubik's Cube, and even independently put together a piece of IKEA furniture. All in an effort to teach life skills and promote passion projects. Welcome to the Alpha School Airbnb. Like this group of 6th graders who are running a real Airbnb. How old are you? I'm 11. You're 11? Yeah. And how much money did you guys make with this Airbnb? So we have $10,000 of confirmed bookings. Over at Alpha High School, You made an app. Wait, I developed an app. 16-year-olds Elle and Sloan are getting ready to pitch an AI-enabled app that gives dating advice. I want to ask my crush out to prom in front of all of her friends. Is that a good idea? It really depends on her personality. So you've been learning from AI, and now you're building your own AI? Yes. A full circle experiment, putting these AI academics in a class of their own. Yeah, a lot to take in there. And as a parent, I was a little sketched out seeing those little kids locked into their laptops with their headphones on. We used to have sustained silent reading back in the day. This is way beyond that because these are gamified, interactive apps. So the kids are given full attention. And Price says they only do that for 2 hours a day. They break those up into these 20-minute intervals. The rest of the day is spent in those workshops, collaborating with others, learning life skills. Actually, on the day we visited, some of the high school students we're going through this rejection workshop where they would pitch strangers on the street their passion projects. AI, not so great at teaching how to get rejected, but something we humans are still pretty good at, I guess. Yeah, there we are. All right, Gotti. Maaf kalau itu sedikit panjang dan dalam bahasa Inggris, tapi daripada itu jelas ada cara belajar yang baru, yaitu ada penggunaan dari waktu sampai teknologi. Mengapa Sabda mengajarkan tentang AI? Saya akan cepat sekali dengan ini, dan maaf, sudah pernah AI 4321. Ada 4 fakta, 3 tujuan, 2 hasil, dan 1 keinginan yang atas segalanya. Fakta pertama, AI is here. Itu ada dan akan ada untuk terus menerus. Itu here to stay. And itu akan mengubah segala dan bagaimana menghadapi. How do we deal with it? Dan itu pertanyaan dasar. Dan pertanyaan dasar, how to deal with it, response ada 3 tujuan. Dan 3 tujuan ini adalah conversation, bicara, caranya. Kami harus mulai seperti sekarang di Expo, omong tentang AI dan pendidikan, AI dan journalism, AI dan segala aspek daripada hidup Kristen kita. Dan kami harus eksperimentasi, eksplorasi. Kami harus coba sampai mungkin jadi percobaan. Tetapi
Itu penting untuk terus-menerus belajar bersama lewat coba. Dan hasilnya harus di-share. Hasilnya harus dibagi-bagi bagian apapun yang Anda dapat. Dan itu satu filsafat untuk pendidikan. Kalau lihat di dalam sini, itu pola yang sudah dipakai. Tadi Santi menceritakan, daripada itu kami eksplorasi, dia share apa yang bisa dan bisa, Sabda lakukan yang sama. Sejak mulai, AI for God, sejak mulai, kami apapun yang kami belajar, kami sampaikan kepada yang lain. Dan kami omong dengan yang lain, dengar yang lain, dan coba-coba terus. Dan siklus ini ada bagian daripada cara Sabda menghadapi AI. Ada dua hasil. Hasil pertama, belajar, learn. Dan yang belajar mau tidak mau, itu akan yang mengajar. Those who learn harus bisa mentanggungjawabkan apa yang mereka belajar. Untuk mentanggungjawabkan apa yang Anda belajar, berarti harus disampaikan kepada yang lain. Harus teach. Dan so, kalau AI akan ada terus-menerus dan mengubah segalanya, kalau kami akan share, well, itu tujuan. Apa yang Anda belajar, dan pasti hari ini belajar, setelah ini akan belajar terus. Ajarkanlah kepada yang lain. And lebih daripada itu, harus serve. Dan saya percaya Anda di sini karena ingin serve, ingin melayani, ingin dipakai oleh Tuhan. And yang sudah dilayani, itu mereka yang akan melayani. Itu yang akan memimpin. Siapa yang sudah diberi, terima-terima dengan cuma-cuma, freely receive, akan memberi. Itu yang akan memimpin, akan lead. And then belakang semua ini, 3 faktor, 3 tujuan, 2 hasil, ada 1 keinginan atas semuanya. Dan keinginannya itu sangat sederhana. Keinginan itu untuk memuliakan Tuhan. Itu AI for God. Dan itu alasan Sabda peduli. Dan itu yang dasar tentang AI dan pendidikan. Harus mengerti konteksnya. Harus punya tujuan yang jelas. Tahu hasilnya. Dan belakang itu 1 keinginan. Teknologi mau tidak mau sudah sedang dan telah mengubah cara kita belajar, mengajar, dan cara kami bekerja. Termasuk cara kita melayani. Mau tidak mau, AI is the future. Tidak hanya the future adalah generasi AI. Dan biasa kalau saya ceritakan tentang ini, ada satu orang yang ngomel dan mengkoreksi. Bukan AI is the future is now. AI adalah sekarang. Jangan mikir untuk lama-lama di masa depan. Itu ada saat ini AI di depan mata kita. And the future is now. Generasi AI sedang dilahirkan di depan mata kita. Okay? So, AI for God. Pertanyaan berikut. Bagaimana mempersiapkan generasi AI itu melalui dunia pendidikan? Bisa? Now? So, bagian kedua. Apakah yang akan dipakai dalam pendidikan Kristen? Jawaban harusnya. Dan hanya yes. Yes, yes, yes. Itu berapa penting akan dipakai. Lebih daripada itu, kalau mau, bisa tanya kepada AI. Biasa kalau ada kesempatan dan waktu dan kami on-site bersama, saya akan bilang, tanya orang samping Anda, mengapa you percaya AI akan dipakai dalam pendidikan Kristen? Lebih daripada itu, di bagian kiri bawah, bagaimana, huruf H, bagaimana AI bisa dipakai dalam pendidikan Kristen? And mungkin akan kaget dengan jawabannya. AI sudah bisa jawab dengan baik-baik. Apakah Anda bisa? Saya harap yes. So, saya punya beberapa cerita tentang AI dan pendidikan. Sudah disampaikan, tetapi untuk saya lebih penting bukan itu. Tapi seperti Santi, Anda punya banyak cerita tentang AI. Sudah coba, sudah ikut beginner, sudah ikut advance, sudah ada orang yang memakai itu untuk kerjanya, ada lain yang coba mengajar di kerjanya, sudah atau belum pernah pakai itu untuk belajar firman. Hasil apa dari Anda untuk belajar bersama AI?
untuk mengajar bersama AI. Hasil apa dari Anda and dari AI? Apakah AI sudah mampu, sudah bisa? Apakah Anda sudah bisa prompting dengan baik? Ternyata kalau Anda sudah belajar fokus, format, objective, context, user, and spice, daripada itu, sudah bisa tanya AI untuk terlibat dalam brainstorming ini. Itu caranya. Kalau ada waktu, kami akan dalam pasangan, diskusi ini, dan karena ada tanda tanya di situ, sekaligus akan tanya tentang ini kepada AI. So, ini yang saya mau sampaikan, cerita paling dasar tentang AI dan pendidikan. Saya mulai dengan 4 realitas dan 1 akibat. Ini yang saya lihat, situasi seperti ini. Mau tidak mau, dilarang atau tidak, mahasiswa sudah menggunakan memakai AI. Daripada SD tadi, mereka pasti akan memakai AI. Tidak mungkin akan dilarang, AI ada dunianya. Ikan di luar air, tidak lama lagi jadi makan malam. Tidak akan tahan lama. Dan kalau lihat di baris paling atas, ikan dalam air itu dalam AI. Oke, bukan main kata yang baik, tetapi realitas pertama, ikan hidup di dalam AI, air. Mahasiswa sama, mereka seperti ikan. And jujur, berapa banyak sekolah dan universitas, termasuk Amerika, mereka defensif, mereka sedang coba bilang, tidak bisa pakai AI. Mereka akan seperti apa? China sedang bilang, harus pakai itu dengan tangguh. Mereka punya 2 model, 2 pandangan yang sangat beda. Tapi fakta, dimanapun di Amerika atau di China, mahasiswa, siswa sedang memakai AI dengan atau tanpa izin. Untuk hal yang baik atau buruk, mereka memakai AI. Realitas kedua, caranya. Apa itu acak? Mahasiswa harus diajar memakai AI dengan benar. Seperti Santi bilang, sekolah saat ini mungkin sadar anak-anak sedang memakai AI, tetapi tidak kumpul semua dan bilang, ini cara untuk fokus. Ini cara yang benar dan tidak benar. Mereka harus diajar memakai AI dengan hikmat, dengan cara yang efektif, dengan cara yang etis, untuk tidak contek, untuk bisa kerjasama dengan AI, sama dengan kerjasama dengan teman yang pintar, tapi kerjaku adalah kerjaku, kerjamu adalah kerjamu. Maka harusnya jangan sampai mereka hanya belajar sendiri. Tapi situasi anak-anak belajar sendiri dan bersama teman-teman, tapi sampai sekarang belum bertemu anak yang belajar AI resmi dari sekolahnya. Masa depan, sekolah harus sebagai orientasi, sebagai dasar. Minggu pertama untuk universitas, bootcamp, orientasi. Untuk sekolah SD sampai SMP, SMA. Ini cara yang bisa pakai AI dengan baik. Realitas kedua. Realitas pertama, ikan dalam air pasti dan sudah sedang memakai. Mereka harus diajar dengan baik-baik dan dosennya. Karena tugas tentang jawab dosen utama, saya akan bilang, itu untuk mengajar mereka untuk memakai itu dengan baik-baik dan benar. Dan realitas ketiga, harus kelas di flip, fungsi dari kelas dibalik. Anda sudah lihat daripada video itu, mereka bisa belajar informasi daripada mesin. Kalau ingat COVID, mereka di rumah. Tapi sekolah tidak berhenti, mereka nonton video kecil, mereka baca, semua proses pendidikan jalan di luar sekolah. So, seperti apa? Kelas. Kelas harus tempat bukan untuk dapat informasi. Itu bisa dapat daripada YouTube, daripada Zoom, daripada videos, daripada articles, daripada Google, daripada buku, daripada berapa banyak sumber di luar kelas. Tapi dalam kelas, hasil dari informasi itu didiskusi, jadi interaksi, di aplikasi, hasilnya daripada kelas fungsinya
Gereja sebagai mentor, sebagai coach, akan menolong mereka untuk relasi, untuk transformasi. Bagaimana bahan ini relevan untuk situasi saya? Bagaimana saya bisa mikir dengan cara yang baru tentang ini? Kalau guru itu hanya information delivery vehicle, satu alat penyampaikan informasi, maaf, apa gunanya? Dari AI dan semua dunia digital sudah bisa dapat itu. Daripada Khan Academy sampai sekarang, OpenAI punya study mode. Gemini punya study mode. Claude punya untuk bisa pakai AI untuk betul belajar. Bolak-balik dan tidak hanya menjawab, tapi menolong anak untuk belajar. Fungsi dari kelas harus dibalik. And harusnya, karena AI sudah sedang lakukannya. So, tidak lagi informasi jadi fungsi utama dari kelas. Semua yang bukan tingkat informasi, tapi synthesis. Bagaimana informasi bisa dimengerti dan dipakai dan digabung dan dibikin relevant. Itu fungsi dari kelas. Realitas keempat ada, harus ubah. Cara belajar, cara mengajar harus berubah. What you teach, how you teach must change. Dari classical ke digital, dan sekarang dari digital ke AI. Dan ada kelas sekarang yang melarang internet. Maaf, Anda harus belajar hanya dengan buku. Mereka sekarang ada buku dan segala yang lain untuk juga belajar. Digital sekarang kepada AI, dan AI pasti bisa mendampingi, dan saya akan ngomong sedikit lebih banyak tentang itu sebentar. Akan perlu bukan cara yang lama, tapi cara yang baru. LOD, Learning on Demand. JITL, Just-in-Time Learning. Conversational Learning. Ada alat yang baru, new tools, yang jadi cara yang baru. Hasilkan hasil yang baru. Harus mengubah cara untuk ajar, belajar. Ini satu kutipan daripada yang tanggung jawab pendidikan untuk Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan seterusnya. Dan Pak Sathoyo bilang, untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti diperlukan metode pembelajaran yang baru. Ingat slide sebelumnya? Harus berubah, baru. We will transform our educational methodology. Harus mentransformasi metodologi dan cara untuk mendidik. Dan saya akan bilang tidak hanya di sekolah, tetapi di organisasi, dan lebih lagi di gereja dan pelayanan kita. Anyway, lanjut. Tidak bisa lagi memorize, hafal. Harus membuat anak-anak kita di semua lini mempunyai critical thinking. Otherwise, atau kita tidak bisa survive di masa depan. Tidak akan tahan di masa depan. Tidak bisa mengelarang. Harusnya mengubah, mengtransformasi cara belajar. Ini empatnya lagi, realitas. Pasti memakai, harus diajar apa yang benar dan efektif, hikmat. Harus balikkan kelas, mikir ulang fungsi dan cara untuk kelas jalan. Dan lebih lagi, cara belajar mengajar harus berubah. Gimana? Bagaimana caranya? Dari semua yang Sabda sudah lihat dan study, hanya ada satu. Ada hanya satu cara untuk bisa maju. Akan harus mengundang AI ke dalam kelas. AI, invite AI. You're invited. Jadi aktif di dalam kelas. Aktif jadi assistant kepada dosen atau guru, asdos. Jadi aktif satu tutor untuk bisa belajar dengan lebih baik. Aktif di dalam seluruh proses pendidikan, termasuk untuk institusi pendidikan. Kecuali AI diajak di dalam seluruh prosesnya. Masalah untuk masa depan. Lihat model dari China. Mereka sengaja daripada sisi siswa, mahasiswa, dari sisi guru dan dosen sedang, kau bilang memaksa, tapi mereka sedang mengundang AI dalam kelas. Ini semua di dalam satu slide. Saya lanjut.
Ya, Pak Max, waktu 10 menit lagi ya, Pak Max. Untung, karena masih ada kurang lebih 8 menit. AI menawarkan manfaat dan peluang yang sangat besar. Dan itu saya rasa sesuatu yang harus dimengerti. Dan kalau saya bilang sangat besar, maaf, itu lebih besar dari itu. AI itu alat terpenting untuk masa depan pendidikan. Itu seperti saya akan mengajar biologi tapi tidak bisa pakai mikroskop. Itu seperti saya mengajar astronomi tapi tidak pakai teleskop. Itu lebih daripada itu. Seperti saya mengajar sastra tapi saya belum mengajar bagaimana tulis-menulis dan anak masih buta huruf. AI menjadi alat terpenting untuk masa depan pendidikan. Maaf, tanpa itu mereka akan buta huruf untuk dunia digital AI. Dan ternyata mereka sudah akan belajar sendiri. Dan kesempatan untuk mereka belajar dari sisi AI for God, belajar atas fondasi dengan cara yang baik dan benar, sudah hilang. Sekali lagi, AI menjadi alat terpenting di masa depan pendidikan. Lanjut. Bagian ketiga, apa manfaat AI bagi pendidikan? Wah, ini kalau mau sudah lihat video, kalau mau dari sisi curriculum dan kelas, untuk perencanaan, untuk aktivitas, untuk materi, untuk lesson plan, untuk semua pelaksanaan, untuk pendidikan, segala aspek apa yang perlu disampaikan, lebih lagi untuk bisa quiz dan belajar dan integrasi. Untuk dosen, assistant. Untuk anak, tutor pribadi. Bisa membantu semua aspek ajar belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya. Ada anak pintar, belajar, 1, 2, 3, 4, nangkap dapat, yay, gampang, no problem. Anak yang lain ternyata nomor 2, tak mengerti. Dengan AI bisa tutor pribadi. Ada satu anak yang capek, 1, 2, no problem. 3, dia setengah tidur, dan 4, point itu sudah lewat, tak tahu apa tadi. Dengan AI bisa mendampingi untuk belajar dan sangat menolong. Tak hanya anak, tapi guru dosen. And itu bisa dipakai untuk administrasi, untuk meningkatkan institusi. Itu bisa dipakai daripada surat menyurat sampai sosmed. Itu menolong untuk efisiensi cara-cara, alat-alat, dan skill-skill untuk perkembangan institusi dan SDM-nya. Institusi dan cara dan apa yang diajar. Dan banyak lagi. Saya tidak punya waktu, tetapi manfaat AI untuk dosen dan mahasiswa daripada mengolah generate text, analisa data, mengedit bahasa, organisasikan, daripada gambar, daripada brainstorming, sampai semuanya. Informasi secara kaya, kurang lebih dengan kasar. Apapun yang perlu pikiran, intelligence, kurang lebih seluruh sistem pendidikan seharusnya terkait dengan intelligence, AI bisa menolong. Termasuk inovasi dan kreativitas untuk memecah masalah, untuk ide yang baru, untuk segala aspeknya. Dan masih banyak lagi. Kalau waktu, saya akan bilang, tanyakan ke AI. Punya AI, tanya, apa manfaat AI untuk dosen dan mahasiswa Kristen? Atau bagaimana AI akan berdampak? Atau apapun yang Anda mau. Manfaatnya itu luar biasa banyak. Dan siapapun yang sudah pernah, termasuk tadi videonya, anak belajar dalam separuh waktu tanpa harus membawa pulang kerjanya. Dan punya separuh dari waktunya untuk life skills, coaching, and projects, dan semuanya bersama AI. Dan itu bukan hanya satu. Seluruhnya. All the students. Semuanya bisa belajar. Oke. Peluang. Dan untung, ini bagian terakhir. Peluang dan tantangan AI untuk pendidikan. Well, semua tahu artificial intelligence ini terkait dengan Indonesia Emas 2045. Masa depan mau tidak mau untuk Indonesia dalam 20 tahun akan merayakan Indonesia Emas. Tapi tahukah ada rencana visi Indonesia Emas itu termasuk visi Indonesia Digital. Indonesia sudah digital dan atas
itu satu fondasi infrastruktur digital biru paling bawah. Mereka bikin ekosistem yang memungkinkan future technologies, artificial intelligence. Dan itu dipakai untuk dunia pendidikan, tidak hanya untuk ekonomi atau pemerintah, tapi untuk seluruh masyarakat. Ini masa depan, ini sudah direncanakan. Pemerintah sedang memperjuangkan. Minggu yang lalu, hari Rabu kalau saya ingat, saya ke Solo Technopark ini. Dan ada seminar untuk 200 orang yang menolong orang, ibu dan bapak dari pasar, dari UKM, untuk belajar bagaimana pakai AI. Dengan AI bisa untuk bikin iklan kecil. Dengan AI bisa untuk mengerti dan tahu lebih banyak tentang jual beli, dan apapun yang mereka mau belajar. Mereka diajar bagaimana cara sederhana untuk memakai AI. Dan ada yang tua-tua, ada jelas yang muda, tetapi Technopark ini diluncurkan sebagai pusat untuk inovasi AI, tidak hanya penggunaannya, tapi project-project dengan AI. Dan sekolah Artificial Intelligence, mereka harap akan ada 1 juta orang yang diajar tentang AI. Wah, gimana dengan gereja? Apakah kami akan belajar dan diajar AI? Berarti pemerintah sudah bergerak. Kalau lihat di bagian kiri, itu omong tentang panduan penggunaan Generative Artificial Intelligence atau Gen AI pada pembelajaran di perguruan tinggi. Itu omong tentang sekarang dosen perguruan tinggi harus belajar AI, sedang diwajibkan untuk memakai AI untuk bisa dipakai dalam kelas. Dalam 2 bulan yang lalu, kurikulum baru sekarang masukkan coding, robotics, dan AI. Harus diajar kepada anak-anak untuk masa depan. Dan seterusnya. Pelan-pelan, pemerintah sedang memperjuangkan tidak hanya digital literacy. Dan 5-8 tahun terakhir sudah sejak COVID bisa bilang semua siswa mahasiswa digitally literate. Tapi AI literacy sedang diajar. Dan tantangan AI dalam pendidikan Kristen. Anda di mana? Resistensi? Dan ini dari 1 yang buruk sampai 8 yang paling baik. Di tingkat resistensi untuk menerima AI dalam kelas, atau sudah sampai literasi Alkitab, mengerti prinsip-prinsip kebenaran, kacamata Allah tentang teknologi dan AI, atau bisa PA dengan AI, sudah punya literasi AI, tahu apa dan mengapa dan bagaimana, tahu macam-macam alat AI, dan ada banyak untuk counseling, untuk Alkitab, untuk bikin gambar, untuk berapa banyak-banyak hal yang harusnya Anda punya waktu untuk tahu. Dan maaf, expo ternyata terlalu pendek, tapi di AI Talks, Anda bisa belajar tentang AI dan media. Beda dengan AI untuk bikin lagu, AI untuk, dan seterusnya. Apa sudah belajar cara menggunakan AI dengan benar? Kalau sudah fokus, sudah maju dengan baik-baik. Dan bisa kembangkan kemampuan prompting. Bisa daripada AI dasarnya, beginners, sampai AI Pro, AI prompting, dan seluruh ilmunya. AI Pro, products, alat-alat dan tools. AI Pro, berarti projects, dan bagaimana mengembangkan itu dengan baik-baik. Dan terakhir, dengan AI Pro, processes. Bagaimana daripada prompting, products, projects, processes. Dan sedang belajar cara menggunakan AI dengan benar? Sedang atau tidak? Sedang eksperimentasi atau tidak seperti saya sampaikan? Bisakah mengintegrasi AI, mengajak undang AI dalam seluruh sistem pendidikan dan mengembangkan untuk menjadi semakin baik? Ini 1 sampai 8. Anda ada di mana? Tapi saya harus ada nomor 0. Saya malu untuk tulis nomor 0. Tetapi berapa banyak, bukan resistensi, tetapi tidak tahu, tidak mikir. Saya tidak bisa bilang tidak peduli, tetapi jelas mereka tidak sedang respond. Mereka passive.
bukan proaktif. Di mana Anda, STT Anda, di mana Anda, sekolah Anda, di mana anak-anak seperti Santi. Dia di sekolah seperti apa? Sebagai orang tua, sebagai gereja, peran kami. Mana gereja untuk bisa mendidik pendidikan Kristen? Lebih lagi, fondasi masa depan pendidikan itu micro-learning, self-learning, seperti di video. Motivated, self-motivated learning. Mereka ingin, suka, dan mau belajar. Dan tidak harus dipaksa. Mereka belajar terus dengan baik-baik. Learning on demand. Saat yang dibutuh, apa yang dibutuh. And conversational learning. Seperti zaman dulu, duduk dengan rabbi, bisa tanya apapun dan dia akan menjawab. Dan akan dalam konteks itu. Mau tidak mau, AI bisa jadi tutor atau guru les pribadi. Assistant dalam kelas. Dan atas fondasi AI for God, saya akan bilang, AI for God harus diperjuangkan dalam pendidikan. Ini slide akhir saya. Saya punya berapa banyak lagi tentang topik ini. Ada 4,5 sampai 6 jam yang di AI Talks. Dan pernah lebih banyak lagi. Tetapi saya rasa ini cukup untuk mencicip. Apakah Anda seperti US yang mulai khawatir atau yang tidak bisa mengintegrasikan dalam dunia pendidikan, atau seperti China yang sedang memakai itu dari paling kecil, dan mereka, saya jamin dalam 3, 5, 10 tahun mereka akan jauh lebih pintar dengan setiap anak sedang memakai AI dengan luar biasa untuk tujuan apapun. Sebagai orang Kristen, sebagai institusi dosen Kristen, apakah kami sedang memperjuangkan AI for God untuk pendidikan masa depan, untuk generasi digital, generasi AI yang adalah tanggung jawab kita? Seharusnya ada di awal ini satu pertanyaan. Apa fungsinya, apa gunanya pendidikan? Itu untuk membentuk, untuk bukan informasi tapi formasi generasi yang akan jadi masa depan daripada gereja. Dan untuk mempersiapkan anak untuk dunia akan datang. Apakah bisa bersama memperjuangkan itu?